Wes mlebu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Ganti sore gunane. teman-teman pengusaha sekalian. Selamat datang di webinar Katalis edisi hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bergembira. Amin. Sebelumnya perkenalkan saya dari Sekretariat Serikat Usaha Muhammadiyah yang pada sore hari ini akan membersamai teman-teman di webinar kali ini sebagai moderator. Sebelum kita mulai webinarnya, saya mau kita mau tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja. Bagi yang udah join Zoom ini bisa chat di kolom chat ya teman-teman ya. Nama dan asal kotanya. Ada yang dari Semarang, Jogja, mana lagi nih? Ada di Kudus. Wah, Allah. Rame Pak pada sore ini. Insya Allah Alhamdulillah. nanti teman-teman yang lain akan juga nyusul ya teman-teman. Oke, jadi webinar Sumu Katalis pada sore hari ini merupakan salah satu program unggulan dari Serikat Usaha Muhammadiyah, yaitu untuk melakukan kurasi dan pendampingan bisnis ke teman-teman anggota dan coba menghubungkan kolaborasi antara anggota Sumu dengan anggota Sumu yang lain. Pada webinar sore hari ini, temanya sangat menarik teman-teman, yaitu tentang ambil kesempatan emas mulai karir di Eropa lewat program resmi pemerintah Jerman. Ya, ini salah satu anggota Sumu, yaitu Mbak Budi Aryati, punya bisnis yang sangat menjanjikan teman-teman, yaitu IGRAD, atau di PT Inovasi Generasi Unggul Indonesia. Jadi Mbak Budi, Mbak Ari pada sore hari ini akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sih peluang karir dan masa depan di Jerman dan juga pendampingan dari nol hingga siap berangkat orang-orang Indonesia yang mau ke Jerman gimana sih? Nah, dan juga yang terakhir adalah potensi untuk membuka kursus bahasa Jerman di Indonesia, teman-teman. Nah, ini langsung saja kita sapa narasumber hebat kita, Mbak Ari. Selamat siang, sore, Mbak Ari. Selamat siang, selamat sore. Sudah siap memaparkan materi, Mbak Ari? Insya Allah. Waduh. Silahkan, waktu dan tempat langsung kami persilahkan, Mbak. Terima kasih Kak Marzuki. Izin share screen. Ya, sudah terlihat ya? Nah, sudah, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok share screen-nya belum yang full ya? Oh ya, udah. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu eh, yang saya hormati dari keluarga besar Muhammadiyah. Terima kasih kepada panitia Sumu Katalis atas kesempatannya hari ini. Salam kenal, saya Aryati, biasa dipanggil Ari, co-founder dan CEO igrad.co.id. Igrad itu singkatan dari e-learning graduate. Kami berdiri tahun 2020, edutech yang berusaha menjadi solusi dari besarnya gap antara university dan industri. Minta izin saya mulai presentasi dengan menceritakan tentang Jerman sebagai tempat untuk berkarir ya. Tapi di awal saya mau angkat dulu data dari BPS, di mana di bulan November 2025 tingkat pengangguran terbuka adalah 4,74% dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,35 juta orang, di mana eh, pengangguran usia mudanya tinggi dan didominasi lulusan SMK atau SMA. Sementara Jerman adalah land of opportunity, negara dengan penuh peluang. Ada wanita bisa jadi kanselir, setara presiden di Indonesia, ada orang Vietnam jadi menteri kesehatan, ada orang India jadi wali kota Tabon, jadi siapa saja bisa jadi apa saja di Jerman.
Jerman is land of idea. Banyak ide baru ditemukan di Jerman. Banyak merek Jerman yang mendunia seperti Mercedes, Siemens, Audi, Adidas, Bayer, dan lain-lain. Jerman juga negara ketiga terbanyak meraih penghargaan Nobel. Sudah ada 115 orang Jerman yang mendapat Nobel. Bisa berprestasi seperti ini karena sistem pendidikan yang sangat baik sejak usia dini. 18% dari populasi di Jerman adalah orang asing. Karena sudah lama orang Jerman tidak mau punya anak. Jadi angkatan kerjanya sekarang sangat kecil sehingga membutuhkan tenaga kerja asing. Untuk kerja di Jerman itu cuman syaratnya izin kerja. Jadi sangat mudah untuk kerja di Jerman. Kuliah di Jerman juga murah untuk S1 dan gratis untuk S2 dan S3. Yang sangat menarik buat saya, seorang perempuan itu adanya tunjangan anak. Jadi anak yang tinggal di Jerman, warga negara apapun, nggak harus warga negara Jerman, dari umur 0 hingga dia umur 18 tahun, mendapat tunjangan anak sebesar 250 euro per bulan. Kalau bisa teman Bapak Ibu cek di sini, kurs euro itu sudah 20.000 lebih kemarin. Dan kalau dihitung 2.250 kali 20.000 kali 12 bulan kali 18 tahun itu sudah 1 miliar rupiah lebih. Ya, ini menurut saya sangat menarik. Kalau misalnya saya masih muda, mungkin saya akan ke Jerman gitu ya. Sayangnya saya udah tua. Nah, terus juga ada tunjangan untuk ibu yang mengasuh bayinya, itu besarnya 65% dari penghasilan bersih sebelum melahirkan. Dan cuti melahirkan di Jerman itu 3 tahun. Jadi jangan ragu untuk hidup di Jerman karena ibu rumah tangga yang mengasuh bayi digaji, ada cuti melahirkan 3 tahun, jadi bisa punya anak sebanyak-banyaknya di Jerman. Data pengangguran di Jerman dengan di Indonesia itu tidak bisa dibandingkan apple to apple karena seasonal workers di Jerman, jadi kayak petani yang hanya bekerja di musim panas atau pekerja ski resort yang hanya bekerja di musim dingin, itu masuk ke data pengangguran. Karena pemerintah Jerman menganggap mereka yang tidak bekerja sepanjang tahun harus mendapat tunjangan pengangguran. Keuntungan tinggal di Jerman juga mudah dan murah keliling Eropa. Jadi kenapa nggak kerja di Jerman? Karena kualitas hidup yang sangat baik. Fasilitas transportasi umum sangat baik, tidak ada kemacetan, tidak ada polusi udara. Cuti resmi total 23 sampai 33 hari per tahun. Kalau di Indonesia kan dulu waktu saya masih ngantor kayaknya 12 hari per tahun ya. Terus jam kerja kurang lebih sama ya, 35 sampai 40 jam per minggu. Tapi eh, kalau saya dulu ngantor tuh kita kerja lembur tuh nggak dapat lembur gitu kan. Kalau di Jerman nggak bisa seperti itu. Jadi perusahaan tuh nggak berani kalau ada tenaga kerjanya masih di tempat, di lingkungan tempat kerjanya, di luar jam kerja tanpa surat lembur, karena kalau nanti ada kecelakaan kerja, nggak bisa klaim asuransi keselamatan kerja gitu. Jadi sistem jaminan sosial di bidang pendidikan, kesehatan itu semua gratis di Jerman. Kenapa enggak kerja di Jerman? Mudah dapat kerja di Jerman sepanjang bisa berbahasa Jerman. Jadi siapa nih yang minat kerja di Jerman? Boleh ngomong sedikit gitu, saya atau gimana? Karena saya nggak bisa lihat chatnya, chat Zoom-nya. Oke, oh ya, Zain raise hand. Kak Zain ya raise hand, thank you. Nah, sekarang izinkan saya cerita tentang program Ausbildung. Jadi, program Ausbildung ini adalah program resmi dari pemerintah Jerman untuk sekolah kejuruan gratis dan kerja magang di Jerman dengan uang saku. Jadi 30% itu sekolah, 70% kerja magang. Setelah lulus Ausbildung dapat gelar profesi. Nah,
layanan penempatan Ausbildung IGRAD itu beda karena kita menyediakan 11 benefit. Dimulai dari kursus bahasa Jerman, level A1, A2, B1, B2. Kalau Jerman itu sampai C1, C2 ya. Jadi yang tertinggi adalah level C2, yang paling dasar level A1. Biaya kursusnya sudah termasuk buku hard copy, kelas kursus kita Smart Class bisa dihadiri secara offline maupun online, dan ada native teacher, orang Jerman yang domisili di Jerman, akan mengajar di sebagian kelasnya di level B1 dan B2. Kita ajarkan juga cara membuat motivational letter dan kurikulum vitae. Kemudian kita yang urus penerjemahan dokumennya, akte lahir, ijazah, transkrip nilai. Kemudian ada coaching session pemilihan jurusan Ausbildung, ada coaching session persiapan wawancara dengan perusahaan Jerman, dan wawancaranya sendiri dengan perusahaan Jerman secara online. Kalau perusahaan Jerman yang mau merekrut calon Azubi Igrat, kami yang urus kontrak kerja, kontrak Ausbildung, izin kerja, asuransi, dan apartemen tempat tinggalnya nanti. Eh, Juga ada coaching session persiapan wawancara visa Ausbildung, dan nanti kita jemput di bandara, kita antar ke apartemen. Setelah lulus Ausbildung, bisa kerja di Jerman dengan gaji minimal 2.500 euro per bulan, berarti 50 juta rupiah per bulan ya. Bisa lanjut kuliah S1, S2, S3, bisa kembali ke Indonesia, nggak ada ikatan dinas. Jadi kenapa sih IGRAD merekomendasikan Ausbildung? Karena Jerman adalah negara dengan GDP terbesar di Eropa. Negara dengan GDP keempat terbesar dunia karena mengekspor 20% kendaraan bermotor dunia. Rekam jejak Ausbildung sudah proven, sudah terbukti karena diadakan sejak 2005. Sudah banyak negara yang mau menduplikasi program ini di negara masing-masing. Sampai dengan 2030 Jerman perlu 5 juta pekerja asing. Dan IGRAD menyalurkan calon Azubi ke jurusan Ausbildung yang beragam sesuai minat, bakat, dan kompetensinya. Kami sudah menyalurkan mengantar, mengirim Azubi 4 orang di tahun 2024. Ada tadi Kak Ardi, Kak Farah, Kak Surga, dan Kak Marwan. Syaratnya cukup lampirkan fotokopi KTP, fotokopi akte lahir dengan QR Code, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, minimal SMA atau sederajat, dan pendidikan terakhir. Berbeda dengan agen Ausbildung lain yang ada di Indonesia, biasanya menawarkan untuk bidang jurusan Ausbildung gastronomi supaya menjadi tukang masak atau pelayan gitu di restoran, atau hospitality, perhotelan, ataupun teknik dan perawat. IGRAD itu menyalurkan calon Azubi sesuai minat bakat dan kompetensinya, dan kami rekomendasikan untuk ambil jurusan Ausbildung IT karena ini menjadi profesi masa depan, juga logistik dan retail karena ilmu ini nanti akan sangat diperlukan ya kalau misalnya Bapak Ibu atau anak-anak Bapak Ibu nanti mau balik ke Indonesia membuka usaha gitu ya. Indonesia dengan negara kepulauannya itu butuh perusahaan logistik, dan dengan populasi yang begitu banyak, perusahaan retail juga sangat diperlukan. Ini ada jadwal kursus bahasa Jerman IGRAD batch ke-6 yang insya Allah nanti dimulai tanggal 25 Juli 2026. Ada kelas akhir pekan di Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dimulai jam 1 sampai dengan jam setengah 8 malam. Hari Minggu dimulai jam 10 pagi sampai dengan setengah 5 sore. Ada juga kemungkinan dibukanya kelas intensif dari hari Selasa sampai Jumat, mulainya jam setengah 7 malam sampai jam 8, sampai jam 9 malam. Jadi eh, kalau untuk native teacher itu misalnya ada calon Azubi nanti mau pilih
kelas intensif, maaf, kelas akhir pekan di level B1, B2 nanti ada tambahan tetap hari di weekdays ya, 2 hari di hari kerja karena native teacher E-grade hanya bisa ngajar di hari kerja. Lokasi kelas E-grade itu ada di Cirenda Indah 3 nomor 37, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, hanya 3 kilometer sebelah selatan dari stasiun MRT Lebak Bulus. Ya, satu kelas kursus minimal 7 peserta, maksimal 10 atau 15 peserta. Kursus bahasa Jerman itu E-grade ini total ada 365 UE. Jadi 365 kali 45 menit jam pembelajaran. Dan di E-grade butuh waktu 6 sampai 12 bulan sejak calon Azubi punya sertifikat modul B1 Gute udah lulus semua gitu. Jadi siapa yang bisa mendaftar? Yaitu mereka yang lulus minimal SMA atau sederajat berusia 18 hingga 30 tahun. Mungkin yang paling sering ditanya tentang biaya ya. Untuk kursus bahasa Jerman IGRAD, biaya kursus level A1, A2, B1 total 20 juta. Sementara layanan penempatan Ausbildungnya 25 juta. Total 45 juta itu bisa dicicil selama 15 bulan, dari 1 bulan 3 juta. Sementara itu kami rekomendasikan untuk ambil kursus B2, biayanya 9 juta. Biasanya kursus B2 kita atur supaya selesai 3 bulan, jadi cicilannya juga sama, 3 juta per bulan. Nah, selain itu, ada yang mesti diurus oleh calon Auzubi sendiri. Yang pertama, paspor, yang kedua, tiket pesawat ke Jerman, yang ketiga, biaya visa OS. Jadi, untuk urus visa Ausbildung itu ada biayanya ke kedutaan Jerman, itu 75 euro. Terus biaya hidup 1 bulan pertama di Jerman, minimal 775 euro. Eh, ini karena waktu mengikuti program Ausbildung kan uang sakunya diberikan di akhir bulan. Jadi waktu datang ke Jerman harus bawa uang untuk membiayai hidup selama 1 bulan di Jerman. Kemudian deposit sewa apartemen 1 bulan 500 euro. Jadi kurang lebih tolong siapkan 100 juta, tapi ini kan uangnya disiapkan bisa dalam waktu 2 tahun gitu ya. Nah, kenapa enggak Ausbildung aja, karena biaya kuliah di Indonesia sudah tidak murah lagi setelah lulus sekolah atau kuliah juga sekarang sulit mendapat pekerjaan dengan kompensasi yang menarik. Sementara eh, mahasiswa Indonesia di Jerman juga sekarang banyak beralih ke Ausbildung karena kesulitan dalam mengikuti materi kuliah maupun kesulitan ekonomi. Nah, ini pertama kalinya IGRAD menawarkan kolaborasi untuk anggota keluarga besar Muhammadiyah menjadi afiliator IGRAD ataupun untuk IGRAD sosialisasi di sekolah maupun di kampus. Dan yang ketiga adalah kami mencari mitra bisnis anggota atau pengurus Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk membuat kelas offline kursus bahasa Jerman di kotanya masing-masing. Karena biasanya kami mempromosikan kursus bahasa Jerman dan layanan penempatan Ausbildung IGRAD ini lewat Google Ads, dan sudah banyak sekali sebenarnya peminat kursusnya di berbagai kota yang sayangnya mereka pingin kuliah offline gitu karena dia bilang saya nggak bisa belajar online, saya perlu teman belajar gitu ya. Jadi rencananya kalau ada yang berminat di kotanya masing-masing menyediakan ruangan dan peralatan smart class, nanti kita bisa diskusikan. Nanti pengajar jadi ada di kelas offline IGRA di Cirende, sementara peserta kursus di kota lain di kelas offline-nya paling nggak punya 2 orang peserta. Jadi mereka bisa
eh, belajar bareng, mereka bisa praktek bahasa Jerman bareng gitu ya. Memang itu sangat penting sih punya teman belajar gitu. Nah, jadi eh, kami biasanya menawarkan, ini berhubung 25 Juli kan sudah sebentar lagi, menawarkan untuk mereka yang minat untuk kursus bahasa Jerman maupun Ausbildung, itu membayar cicilan pertama 3 juta rupiah. Nanti kami berikan akses ke video dokumentasi kursus bahasa Jerman IGRAD Batch 2 beserta buku A1 hard copy-nya. Jadi bisa belajar dulu sebelum kursus dimulai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari, presentasi yang sangat menarik ya teman-teman. Tadi sudah dijelasin kenapa sih Jerman itu sangat potensial untuk kita datangi, untuk kita kerja di sana dan berkembang di sana teman-teman. Dan juga program-program dari IGRAD yang sangat menarik juga. Oke, langsung saja kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman ya. Untuk teman-teman yang udah punya pertanyaan bisa langsung raise hand. Ya, Mbak Ella, silakan Mbak Ella langsung Ya, disampaikan selamat pertanyaan. sore. Selamat sore, Selamat terima sore. kasih. Ibu Budi, tadi informasinya sangat menarik. Cuman langsung aja, kebetulan anak saya memang tertarik, tapi beliau masih di SMA. Sekarang pertanyaannya, adakah program yang bisa orang tua ya, dan anaknya juga untuk melihat ke sana? Kalau di Euro Management itu ada, cuman belum bisa kita ikuti gitu. Kalau di tempat Ibu Budi iGrade ya, iGrade tadi Tidak, ada, ya. apakah bisa diberikan informasinya? Terima kasih Ibu Wah, Budi. terima kasih banyak Ibu Ella. Ini terima kasih sekali pertanyaannya karena memang kami mau launching layanan eduwisata berupa info tentang dunia kerja di Jerman. Eh, Insya Allah nanti berangkatnya akhir September atau awal Oktober. Nanti bisa dilihat di website kami igrad.co.id. Tapi mungkin websitenya masih belum beres benar, jadi mungkin minggu depan baru ya infonya ter, bisa diakses. Terima kasih, Bu Ella. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi nanti Bu Ella, maaf saya. Jadi kan berhubung udah ada 4 orang, Azubi Igrat di Jerman, yang 2 itu sudah lulus Ausbildung dan sudah bekerja. Jadi rencananya untuk yang Eduwisata tahun 2026 ini, kita berkunjung ke Apolda dan ke Dresden, di mana Kak Ardi dan Kak Farah yang sudah lulus Ausbildung dan sudah bekerja di perusahaan tempat Ausbildungnya itu. Jadi kita bisa lihat suasana kotanya, eh, perusahaannya kayak apa, dan nanti mungkin kita arrange untuk makan siang atau makan malam. Jadi nanti yang ikut Eduwisata Igrad bisa tanya-tanya gitu sama Kak Ardi sama Kak Farahnya. Belajar langsung ya Bu dari pelakunya. Iya, Kali, biar baik. puas. Iya, betul, baik. Sharingnya pasti sangat menarik sekali. Makasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga orang tua dari anak yang baru lulus SMK. Untuk berangkat ke Jerman itu tidak dibatasi SMK dan SMA ya? Tidak, Bisa. Bu. Bahkan kejar paket C juga bisa. MA bisa. Terus ini kan untuk bulan Juli itu kan, bulan apa tadi baru mulai kursus bahasanya ya. Ya. Nah, untuk keberangkatan ke Jermannya itu kira-kira berapa lama lagi dari selesai kursus? eh Biasanya saya bilangnya satu perkiraan tuh 1 tahun untuk kursus dan mendapat
sertifikat B1. Kemudian kalau udah ada sertifikat B1, kita kirim-kirim tuh dokumen calon Azubi ke perusahaan-perusahaan. Nah, sambil menunggu kesempatan interview, kita rekomendasikan calon Azubi ini kursus B2 gitu. Jadi harapannya paling cepat sih biasanya yang selama ini kita kerjakan itu ada yang 15 bulan udah berangkat gitu, tapi ada juga yang 2 tahun. Tergantung memang masing-masing Bu ininya persiapan eh, daya juangnya masing-masing. Kalau ini kan pusat kursus tuh di Jakarta ya, Bu. Di daerah belum ada. Makanya kita lagi cari mitra bisnis nih Bu untuk bikin kelas offline di daerah-daerah seluruh Indonesia. Nanti yang ngajar dari Jakarta, tapi nanti insya Allah pas ujian, misalnya peserta di sana ada 4 atau 5 orang aja. Nanti pas ujian A1, ujian A2, nanti pengajarnya datang ke kota tersebut Iya, untuk saya tertarik sih buat buka di daerah saya di Brebes. eh saya juga memang ada akses juga ya. Ada satu sekolah yang bisa saya bina nantinya kalau buat buka kursus dan ada peluang kerjanya kan gitu. iya, Jadi betul. cuman, Iya. saya iniin masalah biaya mungkin memang masih terlalu besar untuk kami gitu. Oh, mungkin nanti Ibu bisa WA saya, kita diskusikan gitu, Bu. Iya Bu, Ya, Brebes kan deket dari Jakarta. ya Insya Allah saya hubungi Ibu via WA lah, ya Bu ya. Saya namanya Ya, Rina Bu dari Brebes. ya Bu Rina. Terima Iya, kasih. ya, makasih. Nanti kan materi presentasi saya dibagikan ya, Mas. eh Iya, Mbak, bisa kita share ya, di grup. iya, ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke Ada yang nanya pertanyaan selanjutnya. presentasinya cepet banget, kan waktunya terbatas ya. Maaf, Iya, jadi cepet-cepet gitu. ini udah ada 3 lagi yang resen Mbak mau tanya ini. Oh ya, monggo. Pertama dari Mas Maulana. Silakan Mas Maulana. Mas Maulana Iwan. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, mau nanya tadi yang masalah biaya itu kan cepet banget. Saya belum nangkep konsepnya. Kok ada yang dicicil, ada itu konsepnya seperti apa ya maksudnya Bu? Yang dicicil itu apa gitu loh? Oh ya, mungkin saya tayangkan aja lagi ya supaya lebih jelas. eh eh, gimana ya? Tadi dulu. Ini gak dimakan deh. Iya, ini eh, Pak Maulana, jadi kan kursus bahasa Jerman IGRAD ini ada 4 levelnya. Dari level yang paling dasar A1 naik ke A2, B1, dan B2. Jadi kalau persyaratan resmi untuk mendaftar Ausbildung itu minimal punya sertifikat bahasa Jerman B1. Tapi kondisinya sekarang sudah cukup banyak orang sedunia ini tahu tentang program Ausbildung dan sangat berminat. Jadi terus terang tahun ini persaingannya lebih ketat. Jadi kami minta calon Azubi punya sertifikat B2. Nah, untuk sebenarnya biaya kursus A1 itu 4,5 juta, A2-nya 6,75, B1-nya 8,75. Jadi total kursus A1, A2, B1 itu 20 juta. Tapi kan dalam waktu kursus itu bisa waktunya tuh eh,
6 bulan sampai 10 bulan untuk yang A1, A2, B1 ini. Nanti ditambah lagi sama yang B2 gitu ya. Tapi kan kita ngitungnya dari yang 3 level A1, A2, B1 ya. Bisa 10 bulan kan untuk kursusnya. Jadi yang total 20 juta tambah 25 juta. Jadi IGRAD memberikan layanan penempatan Ausbildung yang tadi ada 11 benefitnya, dari yang menerjemahkan dokumen, ngajarin kurikulum vitae, itu sampai dengan nanti menjemput di bandara, itu biayanya 25 juta. Layanan yang 11 itu harganya 25 juta. Jadi kan 20 tambah 25 jadi 45 juta. Nah, jadi 45 juta ini bisa dicicil selama 15 bulan. Satu bulannya 3 juta saja. Lanjut ke kursus B2, biasanya juga 3 bulan. Itu biaya kursus 9 juta. Jadi dicicil 3 bulan, satu bulannya 3 juta juga. Seperti itu, Pak Maulana. Apa sudah menjawab? Cicilannya itu ketika anak sudah sampai di Jerman atau sambil berjalan, Bu, atau gimana konsepnya? Cicilannya waktu mulai belajar bahasa Jerman di Indonesia. Kalau anaknya mulai belajar bahasa Jerman sama IGRAD. Oh, gitu ya, ya, ya. Iya. Jadi nanti pas berangkat baru tuh dihitung. Oh, dapat uang saku nih 1.000 euro. Saya ngitungnya kalau keluar 100 juta berarti kan 5 bulan tuh udah balik modal ya gitu. Anu, Bu, boleh nanya lagi satu aja. Ya, monggo. Di EGAT nggak menyediain dana talangan, Bu? Eh, eh, tolong doain aja Pak. Tapi sampai saat ini belum Pak. Mohon maaf. Terima kasih, Bu, atas responnya. Sukses Terima selalu. kasih sama-sama Pak Maulana. Baik, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang mau tanya ini ada Mas Dwiki. Mas atau Mbak ini? Silakan Dwiki Alamanda Azimi. Siap, Oke. terima kasih Ya. Mas. Ya, Ibu, saya juga sangat amat senang gitu ya. Terima kasih atas adanya webinar ini tuh jadi kami ada pengetahuan tambahan baru gitu ya. Terima kasih Kebetulan sama-sama. Ibu, ya, kebetulan itu kan saya dari Indramayu Ibu, Mm-mm. kebetulan. Nah, terus saya tertarik gitu kan ya ketika ada di Instagram gitu mengenai Egrat ini gitu Bu. Nah, sebenarnya saya lebih tertariknya itu Indramayu itu kan salah satu pemasok tenaga migran terbesar ya Bu ya di Ya, Indonesia gitu. ya, Dan saya itu tertariknya di Indramayu itu kebanyakan tuh LPK untuk ke Korea dan ke Jepang Bu. Jepang. Nah, Ya, untuk yang ke mana nih? Untuk yang ke Jerman ini nih, jujur masih belum ada gitu, Bu. Kan ya, di ini juga kan seperti yang tadi Ibu bilang juga ya, bahwasanya kemungkinan bisa kita membuka gitu ya, Bu ya. Siapa ya, tahu kita membuka kesempatan untuk berkolaborasi gitu, Bu. Itu besar harapan saya sih, Bu, ingin bertanya-tanya mengenai bagaimana sistem kolaborasi gitu apabila saya pribadi gitu ya itu ingin berkolaborasi dengan Egrat untuk ya tadi Bu agar apa sih agar bisa gitu Bu membuka peluang usaha di daerah. Kurang lebihnya seperti itu Ibu. ya. Terima Terima kasih kasih Ibu. banyak Kak Dwiki dari Indramayu. Mungkin tolong nanti saya di WA, nanti kita bisa jadwalkan Zoom meeting mungkin hari Senin biar kita bisa diskusi lebih detail untuk kolaborasinya. Siap Ibu. Nanti izin untuk nomor handphonenya ada di itu Ibu yang di Nanti tadi di yang sudah dikirim. PPT tadi nanti di-share di WA group ada Iya. nomor saya. Oh baik. Terima kasih Ibu atas Terima kasih waktunya. Salam sama-sama. kenal. Ya. Salam kenal Kak Dwiki. Oke, ini masih ada 3 lagi Mbak yang resen. Kak Azana, silakan Kak Azana. Halo Kak Azana Nusantara.
Oke, belum ada respon. Mungkin bisa ke Mas Agung dulu, Mas Agung Bandung. Oke Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Agung dari Bandung. Ya, Yang pertama gimana? ingin bertanya Bu, yang apa program Ausbildung itu ada batas minimum nggak? Kalau misalkan umurnya udah di atas 40 gitu masih boleh nggak? Nggak Karena bisa, ada, maaf. Jadi gini, Ausbildung itu sebenarnya kalau di Jerman nggak ada batas usia. Mereka yang oh pensiun bisa ikut Ausbildung. Tapi oke, buat warga negara asing nih, kan mereka si kedutaan besar Jerman di tiap negara juga mikir ya. ya, Ini orang udah umur 40, terus ya, kerja di Jerman 10-15 tahun, terus udah gitu dapat uang pensiun kok enak banget. gitu ya Bu Mereka ya, nyari yang muda-muda, jadi kerjanya 20 bisa, tahun gitu, baru dapat oh, uang pensiun gitu. iya 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 iya. Masalahnya di situ. Visanya Minimumnya, nanti nggak dapet visa Ausbildungnya. oh gitu. Minimumnya di umur berapa Bu maksimal Maksimal kita 30 tahun, Pak, maaf. 30 tahun ya. Siap, siap. Ya berarti mungkin buat anak saya ya bisa. Wah, anaknya udah 30 tahun. Enggak, belum. Masih kecil. Iya. Masih udah kita SMA-an, Bu. Oh iya, saya maaf pas lah. Iya. eh yang pertama itu tadi mungkin saya juga kalau misalkan kalau sebenarnya di Bandung juga saya pernah dengar ya ada beberapa tempat khusus Jerman kayak Gute, Iya, gue tuh ada di kayak Bandung. yang lain. Apa sih yang membedakan antara tempat khusus yang udah di Bandung ya kayak tadi salah satunya Gute dengan Egrat itu perbedaannya apa Ibu? Gute itu pusat budaya milik pemerintah Oh, Jerman. Heeh. oke. Tapi Jadi ada kalau, sekolahnya. Program IC Buildingnya di aduh, Gute juga ada, Bu? nah kalau orang Gute ngomongnya Ya. selalu dia akan ngomong kalau urus Ausbildung jangan pakai apa apa pakai jasanya agen, nggak berbayar. Daftar Ausbildung itu gratis. Nah, tapi sekedar info aja ya, untuk Ya. ujian B1 Gute aja kita berjuang banget kayak war tiket konser apa gitu ya. Gimana lagi mau Oh, dapat kontrak Ausbildung sendiri gitu ya. Tapi tiap orang beda ya. Mungkin ada yang ya karena kesulitan keuangan jadi harus kirim-kirim sendiri sampai 1.000 dapat kontrak Ausbildung gitu ya ya. setelah ngirim 1.000 email. Tapi kan kalau Hmm, yang hmm, punya dana hmm. biar lebih mudah gitu ya dibantu sama kita Iya, gitu. iya, iya. Oh, betul. Iya, iya. Sama satu lagi, Bu. Ya, Yang tadi kan kurang lebih sekitar 45 juta. Harus tuh nggak bisa. 45 juta. Dan di lima ya, belas bulan jadi 3 juta sebulan ya, Bu ya? ya. Semisal sambil jalan gitu, Bu. Misalnya bulan pertama belum ada. Nanti oh ternyata ada nih 9 juta jalan oh nanti tapi programnya terus berjalan tiba-tiba di akhir tetap lunak 45 juta bisa gitu nggak Bu? Aduh, maaf Pak, nggak bisa. Harus tiap Kan kita bulan juga gitu. mesti bayar honor pengajar kursus bahasa Jerman. Gitu ya Bu ya. Nanti nombok dari mana pusing saya. Iya Bu. Iya Bu. Paling juga saya tertarik juga itu untuk di saya Untuk anaknya ya. Bandungnya di Banjaran Bu. Saya juga Oh, kota kecilnya apa agak kabupatennya Bandung. anak saya Tetap di Jatinangor nih sekarang kuliahnya. anak Unpad pasti atau ITB. ITB. ITB, wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi Ah, udah KKN tuh di Garut. Dia memungkinkan. SMK-nya di Kudus tuh Waduh, kemarin. iya iya iya. Biar Kalau banyak temen. masih memungkinkan Bu, di artinya tidak menutup kemungkinan untuk membuka tadi sebagai tangan panjangnya Igrat. Oh iya, dengan senang hati Pak. Oh gitu, bisa ya. Heeh. Nanti Kalau di kita Bandung udah ada janjian Bu. aja jadwal Zoom meetingnya, ya? Kalau di Bandung belum ada ya, atau sudah Belum ada? ada, kita sama sekali belum. Ini baru pertama kali kita menawarkan kolaborasi untuk kursus bahasa Jerman kelas offline Oke. di kota lain gitu ya. Bahkan Jabodetabek juga kita juga nyari sih. Tapi ini baru pertama kali kami menawarkan kolaborasi. Oh gitu ya. Oh, alhamdulillah Khusus berarti untuk Muhammadiyah. pionir ya.
Oh, bisa saja, Ibu. Makasih banyak Ibu, kayaknya udah Terima cukup. kasih banyak. Terima kasih banyak atas responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Mas Doni Darmawan. Silakan Mas Doni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, ya, saya dari Malang, Bu. Mau Oh tanya, iya, iya, ini kan saya orang tua dari anak-anak saya. Ini mau menanyakan, ya mungkin ini hal baru ya yang seperti ini ya. Kok baru sekarang ini terdengar gitu loh, nggak dari dulu saya. Eh, Kalau ikut program Ausbildung ini tuh, apakah dari awal kan tadi sudah berbayar? Maaf ya, kalau saya melihat dari pembiayaan tadi, itu sampai dengan apa namanya artinya ada jaminan kah lulus gitu loh sampai ke Jerman gitu ya, atau bisa terhenti hanya ya syukur-syukur ikut kursus bahasa Jermannya saja gitu loh Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menentukan lulus program ke Jermannya ini apakah di Indonesianya atau di luar negerinya atau di Jermannya, misalnya udah berangkat sana ternyata di sana ada tes lagi terus gagal, itu ada potensi seperti itu enggak? Terima kasih Bu. oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertama berusaha menjawab tentang apakah ada jaminan bisa berangkat ke Jermannya sebagai Azubi ya. Terus terang kami di sini kan sebagai perusahaan punya konsultasi dengan lawyer ya soal ini. Jadi kami punya surat perjanjian calon Azubi dan berdasarkan eh, masukan dari lawyer itu nggak bisa tuh di surat perjanjian calon Azubi kita menulis menjamin. Karena kan istilahnya calon Azumi ini juga punya kontribusi dalam mendapatkan kontrak Ausbildungnya. Kita ngajarin kursus bahasa Jerman, tapi calon Azubinya belajar atau enggak. Kita kasih tahu wawancara itu biasanya yang ditanya ini, kamu nanti mau jawabnya gimana? Oh, sebaiknya kamu ngomongnya begini. Itu kan udah coaching session. Tapi waktu dia pas wawancara langsung ketemu orang Jermannya, apa benar dia nggak eh, jadi grogi atau gimana ya? Jadi ada dalam mendapatkan kontrak Ausbildung itu kan peran IGRAT 50%, peran calon Azubi 50%. Jadi kita tidak menulis di surat perjanjian calon Azubi bahwa IGRAT menjamin karena ada peran dari calon Azubi sendiri 50%. Jadi kami di surat perjanjian calon Azubi IGRAT itu menulis bahwa kami terus mengupayakan kesempatan wawancara dengan perusahaan Jerman untuk mendapatkan kontrak Ausbildung. Tapi ada juga aturan di eh, waktu wawancara visa Ausbildung, di mana waktu wawancara visa Ausbildung itu sertifikat bahasa Jermannya itu minimal 12 bulan. Jadi misalnya udah eh, dapat nih sertifikat bahasa Jerman bulan Mei. Nah, ternyata dia eh, dapat kontrak Ausbildungnya bulan Mei juga gitu atau bulan Juni lah anggap ya baru dapat kontrak Ausbildung bulan Juni. Jadi dia harus ujian lagi untuk gutenya supaya pas wawancara visa Ausbildung itu didapat approval visa Ausbildungnya karena sertifikat bahasanya itu tidak lebih dari 12 bulan umurnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa maaf Pak, saya lupa pertanyaannya apa. Ya, yang menentukan Oh, berhasil. menentukan dapat kontrak Ausbildungnya ya. Itu tentunya yang menentukan adalah perusahaan Jerman yang mewawancara. Jadi biasanya eh, dapat nih, misalnya dapat info tuh biasanya H-2 atau -3 hari dari jadwal wawancara. Kamu lusa atau nanti 3 hari ke depan ada jadwal wawancara bisa nggak jam segini? Bisa, oke. Mereka wawancara kita nggak bisa ikutan. Jadi cuma calon Azubi sama perusahaan Jermannya. Terus biasanya habis wawancara si perusahaan Jerman akan bilang, oke saya mau rekrut dia atau maaf saya nggak bisa rekrut dia gitu ya. Jadi pas perusahaan Jermannya bilang saya mau rekrut dia, kita langsung IGRAT langsung urus kontrak Ausbildung, izin kerja, asuransi.
Tapi kalau perusahaannya bilang maaf, saya tidak bisa rekrut dia, kami akan tanya kenapa gitu. Apakah bahasa Jermannya kurang? Apakah dari dia misalnya nggak melakukan eye contact atau dia terlalu pasif? Nah, itu jadi kita nanti akan info ke calon Azubi untuk di kesempatan wawancara berikutnya bisa memperbaiki kemampuan wawancaranya. Apa sudah menjawab, Pak Doni? Ya, oke. Sudah menjawab, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya, saya ada dua lagi. Ada dari Mas Andi Supriyadi. Halo Mas Andi. Cek Mas Andi Supriyadi apakah jadi bertanya? Oke. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh, nggak Silakan. mau tanya ini. Eh, apa namanya di ini kan artinya mau tanya ini apa untuk ice building ini artinya ini kan mengadakan sebuah kursus kan gitu. Sementara di daerah seperti kami yang di Wates itu kan kata ibunya tadi belum ada layanan di daerah. Kalau Iya. misalnya kursus bahasa Jermannya itu di lembaga lain boleh nggak untuk hanya sekedar mengejar apa namanya Oh, nilai? oh boleh Pak. Jadi nanti tinggal beli yang layanan penempatan Ausbildung Igrat yang 25 juta itu. Boleh. Oh gitu misalnya Iya. eh, kami atau anak saya itu mau belajar bahasa Jerman di kota kami misalnya gitu. Mm-mm. Iya, Di boleh. bisa. Jadi boleh beli cuman layanan penempatan Ausbildung yang 25 juta setelah kami lihat sertifikat bahasa Jermannya. Bahasa anak Oh, Bapak sertifikat bahasa Jermannya nilainya berapa? Kalau bisa Pak oh, 4 modul nilainya minimal 75. iya. Iya. Terus nanti dari pihak Ausbildung masih ditarik lagi untuk biaya itu biaya kursus bahasa Jermannya. Oh enggak, yang kursus bahasa Jerman A1, A2, B1 20 juta sama yang B2 9 juta nggak usah, kan kursus di tempat lain kan? Jadi cuman Oh bayar gitu. yang layanan penempatan Ausbildung 25 juta aja. Oh gitu. Itu Iya, penempatan 25 juta. Rank-ranknya itu untuk biaya di sananya ya itu. bukan. Jadi 25 juta buat eh, bayar gaji Igratim, kontak-kontak perusahaan, segala macam ya, ngurus kontrak Ausbildung, izin kerja, Oh eh, gitu. asuransi, cari apartemen, terus nanti jemput di bandara ke apartemen. Ya, terima kasih. Itu berarti 25 juta itu untuk kontrak dengan Ausbildung yang Ibu kelola. Ditambah nanti setelah pemberangkatan kita harus menyiapkan uang saku kita selama Paspor, 1 bulan. jadi Bapak Paspor. bikin paspor sendiri, anak Bapak, terus nanti beli tiket pesawat sendiri ke Jermannya, ke bandara yang, jadi bandara internasional yang paling dekat sama kota Ausbildungnya. Terus ada biaya interview visa Ausbildung 75.000, 75 euro, kurang lebih 1,5 itu ya. Sebentar saya share screen aja kali ya. Itu kira-kira diteruskan di Indonesia berapa rupiah itu? Selain yang 25 juta tadi. Maaf Pak, suaranya putus-putus gimana? Oh, nggak, kira-kira kalau dikeruskan di Indonesia itu total berapa ya? Di luar yang 25 juta tadi untuk pemberangkatan biaya pemberangkatan Oh sama ya, jadi gini aja Pak, mikirnya kan tadi saya bilang untuk total semua 100 juta, tapi kan Bapak nggak kursus di kami ya, jadi saya juga sambil ngitung, 100 dikurang 20, 80, dikurang 9, 71, terus ya 71. oh gitu. Oh iya iya Mm-mm. iya iya. Jadi Ya, Bapak nyiapin terima paspor, tiket pesawat, biaya visa Ausbildung,
1,5 juta, biaya hidup 1 bulan pertama 15,5 juta, deposit sewa apartemen 1 bulan itu 10 juta. Total jadi Oh, 71 juta ya. ya, terima kasih Ibu. Ya, semoga Sami-sami. anak saya minat. Amin, amin. Anak Ya, Bapak terima kelas kasih. berapa? Anak saya itu anak bapak. Anak saya baru lulus sekarang dan yang satunya itu masih kuliah di semester 4 kan gitu. Oh, ya, Yang ya, dua ya. itu semester 4. Kalau misalnya Oh, tertarik kan. iya Pak. Iya, Iya, iya. siap. Iya, terima kasih Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung aja kita lanjutkan dari Kak Satria Alam. Nyambung yang tadi, Bu. Ya, Ap- ya. Nomor WA yang bisa dihubungi langsung ke ibunya bisa di-share. Oh iya ya, sebentar. Saya tulis di chat Zoom-nya ya. Sebentar, saya juga nggak hafal. Udah tua tuh susah ya. Biaya untuk ini itu tinggal 29 juta itu teman-teman ya, 29 juta itu ya. Jadi nomor WA saya 0838 7937 9445. 0838 7937. 9445. Iya. Gimana bisa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oh ini bukti. Udah ada di kolom chat ya, Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak Satria Udah Alam? cukup, Oke. udah cukup nanti lanjut di WA. Oke, siap. Oke, mungkin dari Mas Hengki, jadi bertanya Mas Hengki. Halo. Cek Mas Hengki. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya Hengki, Jogja, Bu. Ya, Mas Hengki. Iya, saya mau nanya ini kalau untuk anak saya, kalau itu tadi saya sudah paham, insya Allah. Cuman saya mau nanya apa ada di situ ada peluang juga untuk dokter gitu, ada nggak Nah, ke Jerman? sayangnya kalau dokter itu nggak ada Ausbildungnya. Oh Soalnya, gitu. soalnya di sana dokter banyak, yang dicari perawat. Oh malah perawat ya? Iya, Oh perawat jadi dicari banget. oh gitu. Jadi kalau perawat pakai Ausbildung ini malah kemungkinan bisa ya? Bisa banget, dicari Oke, banget. oke. Ya sudah. Dan anak Terima kasih. Bapak dokter, Iya, sekarang masih koas tapi sebentar lagi selesai. alma maternya di ini, UGM, apa? Enggak, saya di UNS anak saya. Oh iya ya, siap-siap. Mudah-mudahan cepat lulus. Ya, makasih ya, Bu. Oke, dari Mbak Nabila, ada yang mau ditanyakan Mbak Nabila? Silahkan. Iya, Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. iya, saya Nabila di Sidoarjo. Kebetulan saya umur 33, Ibu. Berarti udah nggak bisa ya, Bu ya? Untuk Aduh, iya menikah. sayang sekali Mbak. Kita nggak berani ya. Sayang Takutnya banget kita nggak infonya, Bu berhasil ya. dapetin kontrak Ausbildungnya. Hmm. Jadi kalau misalkan kemarin juga ada saudara saya nih yang baru lulus kuliah. Mm-mm. Misal dia berminat, dia mengikuti semua prosedurnya ya, terus membayar sejumlah 100 juta lah ya kurang lebih. Itu nanti kemungkinan untuk menerima pekerjaan yang sesuai dengan Ausbildung itu
itu nanti membutuhkan waktu maksimal, misal ada batas maksimalnya nggak Bu? Oh sekian tahun, kalau sudah sekian tahun nanti berarti kita nggak bisa lagi nih untuk Oh, mencari pekerjaan. Ah, gimana tuh Bu? kalau kami sih targetnya sebenarnya jangan sampai 1 tahun gitu ya. Tapi kalau kami mikirnya sekarang karena ketat sekali persaingan, kemungkinan kita upayakan untuk 2 tahun. Jadi kalau misalnya setelah 2 tahun punya sertifikat bahasa Jerman dan belum dapat kontrak Ausbildung, kita mungkin akan Zoom meeting untuk diskusi ya. Masalahnya apakah boleh ganti jurusan Ausbildung ataukah bisa minat nggak ke Jerman bukan dengan Ausbildung gitu ya. Oh tapi kalau dengan bukan Ausbildung, yang umur juga hanya sebatas itu Bu? Atau bisa Iya, lebih? iya, Oke. nggak bisa Apa lebih. negara lain punya ini berbeda kali Bu? Soalnya aku kayaknya punya saudara yang umurnya 30 lebih, dia bisa berangkat ke sana gitu. Ke Tapi Jerman. memang syaratnya, iya, memang syaratnya bisa harus ya fluent di Jermannya ya. Harus bisa apa di Jermannya? Fluent. Jadi dia harus bahasa Jermannya Oh, emang benar-benar berbahasa Jerman dengan fasih. Iya, jadi iya. sebenarnya sekarang juga kalau expert, maksudnya profesional mau ngelamar kerja Mm-mm. ke Jerman bisa online kan? Dia cari-cari loker di Jerman, lowongan pekerjaan di Mm-mm. Jerman, di kontak perusahaan satu-satu. Tapi memang nggak Mm-mm. gampang. Cuman masalahnya kalau mendapatkan visa sebagai mahasiswa atau sebagai profesional itu persyaratan dana yang harus dimiliki itu jauh lebih besar. Jadi kalau untuk mendapatkan visa Ausbildung itu kan cuma nunjukin yang 775 euro itu ya, sekitar lima Oh, belas juta oke. kalau nggak salah. Nah kalau untuk jadi turis aja kan minimal 35 juta. Kalau jadi Mm-mm. mahasiswa itu 180 juta. Kalau profesional itu bisa 2 sampai 3 kali gaji dia setahun. Jadi beratnya di Oh. situ sih yang saya tahu. Nggak tahu kalau temannya Mm-mm. Kak Nabila lewat jalur yang mana. Ya. Mm. Kalau misal sudah lulus S1, terus mau lanjut S2 gitu juga bisa ya Bu Iya, di sana? tapi begini, kalau mau S1 nih, Mm. kuliah S2, itu kalau nggak lewat Ausbildung, itu mesti ikut student college. Jadi Oh. penyetaraan bahasa Jerman, itu juga 1 tahun. Hmm. Dan itu kan keluar biaya tanpa ada income ya. Kalau kami bilangnya, kenapa nggak Ausbildung buat batu loncatan ya? Sambil belajar Mm. bahasa Jermannya, adaptasi kehidupan di Jerman 2,5 sampai 3,5 tahun, ada uang sakunya gitu ya. Kemudian baru lanjut Mm. kuliah S1, S2, S3 gitu ya. Kalau langsung dari sini mau kuliah, itu mesti ikut student college-nya itu 1 tahun dengan biaya Oke, sendiri. berarti memang harus ikut Ausbildung dulu, baru bisa lanjut S2 gitu ya. Kita nggak bilang harus ya, tapi kami merekomendasikan gitu sebagai batu Iya, loncatan supaya karena tahu kan ya. apa Heeh. di Ausbildung tinggal di Jerman itu punya income ya, jadi tidak Ya, memberatkan ya. orang tua gitu ya, mandiri. Betul, betul. Terus ya gitu untuk menyiapkan dana dapat visa Ausbildung itu juga yang paling murah dibanding visa Oh, visa yang lain gitu. oh begitu. Ya sudah. Terima kasih banyak Ibu Budi. Terima kasih sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya dari Mas Andi Agus. Silakan Mas. Oh iya, makasih Mas Murzuki ya. Izin Bu, eh, untuk Zoom ini lebih ke Ausbildung atau boleh nanya yang lain Bu? Nah, gimana nanya apa? Nanya ini sih Bu, karena ada sebenarnya ada keinginan untuk studi lanjut Bu ya di Jerman. Dan Suaranya agak kecil ya, oh Mas. iya iya, kalau sekarang Bu, sudah besar Bu. Masih agak kecil, cuman mungkin bisa lebih jelas. Mm-mm. Mau Oh ya, mau konsultasi soal kuliah ya? iya. Oh maaf, kita nggak ngurusin yang kuliah. Oh mungkin sharing boleh Bu, sharing sedikit di Jerman ini. Karena Oh, kalau di coba gimana ya, gimana? coba ya Bu, baik ya Bu. Ya. Ini loh Bu, ini kalau kami lihat di PPT ini kan ada tiap anak yang di Jerman ini mendapatkan tunjangan gitu ya Bu ya. Itu
Terus kemudian ada tunjangan untuk ibu yang ada anak yang ada di Jerman gitu, terus sekolah di anak di Jerman juga gratis gitu, memang begitu ya Bu ya kalau di sana Bu? Iya, yang saya presentasi ya seperti itu, Pak. Saya nggak bohong kok. Iya, maksudnya kan mau lanjut kuliah di sana kan bawa keluarga gitu loh Bu, maksudnya Bu. Iya, iya. Hmm. Memang memang di sana ini ya Bu ya mengcover biaya pendidikan anak untuk sekolah dasar gitu ya Bu ya, SMP gitu ya. Eh, Gini, kalau statusnya sebagai mahasiswa, kan ada ketentuan ya. Misalnya dapat beasiswa atau biaya sendiri untuk kuliahnya. Di sana beasiswa Bu. Nah, kalau beasiswa biasanya ada ketentuan. Beasiswa kamu nggak boleh bawa istri anak gitu. Gimana Bu izin Bu? Kadang-kadang kalau yang beri beasiswa kasih persyaratan, apakah boleh bawa istri atau anak gitu. Oh. Nah, terus ini Bu yang di PPT ini ada peluang kerja gitu ya Bu. Nah, itu bisa diakses online juga nggak Bu ya? Maaf, nggak jelas ya pertanyaannya, suaranya. Oh, iya Bu, mohon maaf. Ini untuk di lowongan pekerjaan Bu yang di Jerman ini ya Bu. Ini kan dibilang di PPT ini bisa bisa mendaftar by online ya Bu. Itu biasanya di mana Bu kalau boleh tahu? Wah, saya juga kurang tahu sih. Wah, ya maksudnya bisa di googling aja kali ya Mas, di googling gitu. Oh ya, Cuman saya baik Bu. tahu ada orang yang bisa dapat pekerjaan dengan usaha mandiri gitu ya, lewat ya browsing-browsing di internet lah ya. Cuman persisnya di mana saya juga kurang tahu Mas. Baik Bu. Maaf, Izin maaf. menjelaskan di slide 7 ini ya Bu ya, mohon maaf Bu. Ya, Ya Bu. sama-sama. Oke. Dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Atau sudah semua? Maaf. Silakan. Izin nanya lagi. Silakan. Saya dari Kudus. Iya, monggo. Saya bolak-balik ke Kudus loh. Oh iya mampir Bu. Anu ya, di US ya, SMK US. Iya, di Rus. Tapi anak saya kan udah lulus setahun ya, jadi bolak-baliknya 4 tahun yang lalu. Biasanya orang luar tuh yang di US sih emang. Iya. Tadi kan ada pertanyaan bahwa ketika kursus di luar, kita hanya wajib membayar 25 juta. Ya. Nah, itu 25 jutanya itu, ya emang kan Ibu bilang tadi tidak, emang pelanggaran ketika sebuah lembaga menjanjikan pasti diterima kan. Maksud saya gini, 25 jutanya itu bisa kita bayarkan ketika sudah anak itu menerima kontrak atau gelondongan di depan. 25 juta. Bayar di muka, Pak, maaf. Kan kita kerja loh. Berarti semua di depan ya? Iya, saya bayar staf saya pakai apa? Ya, nanya Bu, siapa tahu kan bisa. Iya. Terus yang kedua Bu, mengenai bisa melanjutkan ke S1. Teksnya S1 itu nanti apakah ketika selesai 3 tahun ya Bu ya, Ausbildung ya kalau nggak salah. Bisa antara 2,5 sampai 3,5 tahun kontraknya. Lulus Ausbildung itu 3 tahun, terus melanjutkan kuliahnya di Indonesia atau di Jerman atau gimana Bu konsepnya? Ya lanjut kuliahnya di Jerman dong Pak. Udah bisa bahasa Jerman, udah 3 tahun di Jerman, masa kuliahnya di Indonesia? Konsepnya nanti bagi kan kita kuliah nih, tapi programnya udah selesai. Berarti ketika kuliah kita nggak ada pemasukan Bu? Atau gimana ya? Kan sesudah program Ausbildung biasanya udah pasti dapat. Jadi orang ini ya salah satu Azubi Grad itu baru 6 bulan ikut program Ausbildung langsung disodorin kontrak kerja. Karena lulusan Ausbildung itu jadi rebutan orang, rebutan perusahaan. Jadi dia takut nanti udah lulus tuh dibajak perusahaan lain. Jadi langsung disodorin kontrak kerja gitu. Jadi dia lulus Ausbildung
langsung kerja, ada income. Nah, bisa tuh cari-cari kuliah malam atau kuliah yang cuman hari Sabtu apa gimana. Oh ya 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 Ya. ya. Kan setelah lulus Ausbildung kan gajinya 2.500 euro tuh. Ya, ya. Tapi kalau kuliah S2, S3 gratis, Pak. Kalau kuliah S1 ada biaya sedikit. Oh ya. Mm-mm. Terima kasih. Cukup. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mungkin terakhir dari Kak Satria Alam, apakah ada yang mau dikonfirmasi lagi? Oh, udah. Oke, kita lihat di kolom chat. punya dana untuk memasalahkan gitu. Oke, ini di kolom chat ada yang tanya Mbak Ari, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, kalau di Jerman itu peluang yang paling dicari itu pekerja di sektor apa ya, Mbak? Apakah di teknik atau guru? Tadi kan sudah disebutkan satu perawat ya. Mungkin yang lainnya apa ya, Mbak, Iya. yang paling potensial tuh? Sebenarnya kan kalau Jerman kan negara dengan teknologi ya. Jadi banyak sekali sih memang kesempatan untuk di industri yang hubungan dengan teknologi gitu ya. Nah, kalau peluang paling besar tetap perawat itu dicari besar-besaran bahkan karena sekarang beberapa rumah sakit di Jerman itu beberapa unit tutup karena nggak ada perawatnya. Sementara orang Indonesia itu kan oversupply perawat ya, banyak sekolah perawat, ternyata rumah sakit itu tidak menyerap semuanya gitu, oversupply. Dan orang di dunia itu eh, soalnya ibu saya dokter gitu dan pernah punya rumah sakit. Jadi saya tahu bahwa rumah sakit di dunia itu tahu perawat di Indonesia itu bagus banget karena orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia itu dididik untuk menghormati orang tua, biasa melayani gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia mau kerja jadi perawat di Jerman, aduh, saya gampang tuh nyari kontraknya gitu. Mas. Yang lainnya sih memang jurusan Ausbildung yang lain ya masih perlu berjuang sih untuk mendapatkan kontraknya. Tapi kan nggak apa-apa ya, kalau emang nantinya kita bekerja dengan profesi yang memang sesuai sama minat, bakat, dan kompetensi kita itu kita bekerja dengan senang hati, otomatis kita kinerjanya maksimal, otomatis duitnya datangnya gampang gitu. Insya Allah rezekinya gampang. Dan kita happy. Yang jelas kan kita happy. Oke, terima kasih Mbak Ari. Mungkin clear ya Sama-sama. teman-teman ya. Diskusinya sangat menarik dan komplit ya. Oke, sebelum Alhamdulillah, terima kasih. mengakhiri, dari Mbak Ari ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman. eh ya itu kembali ke data BPS yang tadi saya tampilkan. Jadi memang kita di sini semua lagi prihatin ya dengan perekonomian global yang turun, juga ada kemungkinan perang Iran dan entah siapa lagi nanti kan di depannya. Sementara generasi muda kita dalam jumlah besar sudah bersusah payah untuk lulus SMA, SMK, bahkan sudah selesai S1, tapi kesempatan kerja saat ini di Indonesia kan masih kurang, jadi masih kompensasi dunia kerja di generasi muda itu menurut saya ya agak memprihatinkan ya, bahwa kalau saya kan alumni Universitas Indonesia ya, dulu tuh anak UI kan dianggapnya sombong banget tuh ya, minta gajinya gede banget. Sekarang udah nggak bisa begitu, udah banyak lulusan UI juga nggak dapat pekerjaan sekarang. Mm-mm. Udah nggak bisa sombong lagi. Ya, salah sih sombong dari dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Ari atas materi dan diskusinya sore hari ini. Dan juga Terima kasih banyak sama-sama Mas Marzuki. teman-teman semuanya yang udah join. Untuk selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan melalui grup yang sudah kita buat ya teman-teman. Nanti akan kita buka grupnya setelah ini.
saya dari mewakili teman-teman Sumu memohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah ucap di webinar ini. Sekian, semoga teman-teman sukses dan bisa berangkat ke Jerman bareng-bareng ya teman-teman ya. Amin, Oke, amin, amin. Ya Robbal Alamin. sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi. Terima kasih Terima sama-sama kasih Bu Bu Ella. Budi, terima kasih Terima banyak. kasih Pak Agung. Saya izin live ya, Mas Marzuki. Silahkan, silahkan, Ya, Mbak. Terima atau kasih. nuhun.